Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada pertanyaan. Mau nanya, Min. Nah, dalam perspektif Islam, bagaimana transaksi saham dalam Islam? Padahal dalam saham tidak adanya jaminannya dan tidak jelas kepastian nilainya. Bagaimana pendapatnya dalam Islam? Nah, justru itulah saham. Namanya saham itu kan kepemilikan atas perusahaan ya katakanlah. Nah, kemudian perusahaan itu kan bisnis. Sehingga yang namanya bisnis itu kan ya wajar-wajar saja kalau ada resiko untung rugi impas. Sehingga memang tidak pasti ya, sesuatu yang nggak pasti ya harus ditidakpastikan. Kalau sesuatu yang sifatnya memang pasti dari awal nominalnya, misalnya jual beli. Aku beli ya HP kamu berapa? 10 juta. Oke. Ya harus clear 10 juta, harus dibayar itu utang 10 juta. Tapi kalau kita kongsi seperti saham itu kan sebenarnya ya kita beli saham lewat manajer investasi ya pakai wakalabil ujro ya. Saham itu kan nanti nilai kepemilikan kita terhadap perusahaan. Nah, perusahaan itu kan bisnis. Bisnisnya itu kan ya namanya bisnis, ini bukan jual beli loh ya. Bisnis itu kan potensinya kan risikonya itu kan untung rugi impas. Ya memang harus tidak pasti. Kalau dipastikan itu malah berlagak jadi Tuhan. Kalau dipastikan nanti dapat untung sekian, kecuali kalau bisnisnya itu memang sudah bisnisnya itu bisnis jual beli, ya bisnisnya bisnis jual beli dan sudah dibeli oleh pihak lain lagi. Nah artinya udah pasti dari awal udah ketahuan. Artinya orang yang membeli itulah yang punya utang kepada perusahaan. Nah perusahaan itu memberikan nanti ya kita kan punya perusahaan tersebut gitu ya, sehingga nilainya nanti bisa return kita bisa dipastikan sejak awal. Kalau akadnya jual beli, lanjut jual beli, dan sudah dibeli. Kalau jual beli, lanjut jual beli, tapi belum terjadi pembelian, ya belum pasti juga ada potensi untung rugi impas. Kan begitu. Saham ya. Jadi saham dalam Islam itu oke, itu wajar saja itu. Justru sangat mudah mensyariahkannya, yakni tergantung dari jenis jenis perusahaan ya. Itu bisnisnya dia bisnis halal atau haram. Kemudian kalau transaksi di sahamnya sendiri kan ditata sesuai syariah ya, tidak boleh nabrak larangan syariah. Kan begitu. Ada saham yang tidak sesuai syariah juga tentunya. Kalau di Indonesia makanya ada daftar efek syariah. Kalau sudah masuk dalam daftar efek syariah, berarti dia termasuk saham yang dari sisi operasionalnya nanti sudah sesuai syariah ya. Kalau ada hal-hal lain yang dalam kondisi terpaksa misalnya masih punya utang riba ya nggak apa-apa ya. Kalau masih punya pendapatan riba, ya nggak apa-apa ya. Kalau utang ribanya maksimal 45%, pendapatan ribanya maksimal 10%. Nah, ini pakai logika mazhab Syafi'i kalau nggak salah 45% itu separuh lebih dikit. Itulah maqsud, bukan tabe. Nah, oke. Nah, ini usul fikih lah. Yang pasti ini sudah dipikirin lah sama DSN MUI. Separuh lebih. Nah, ini mazhab Syafi'i ini. Tapi kalau cuman yang haramnya itu maksimal sepertiga ini Maliki. Nah, udah dipikirin kok sama DSN MUI. Ngikut aja, insya Allah enak ya. Tetapi nanti kalau memang beneran mau membahas tentang kenapa sih ketemu angka 10%, 45%, sudah saya buatkan videonya ya di di channel YouTube saya juga. Sudah tayang kok ya. Simak aja. Nanti akan ketahuan ya saham kriteria saham syariah kenapa ada angka 10%, ada angka 45%. Jadi begini rumusnya ya. Untuk transaksi yang memang tidak boleh dipastikan sejak awal nominalnya, ya memang harus tidak dipastikan. Tapi kalau untuk transaksi yang harus dipastikan nominalnya sejak awal, ya harus dipastikan. Transaksi itu namanya jual beli. Kalau jual beli kan harus dipastikan itu. Harganya berapa, kan begitu. Tetapi kalau kongsi, itu justru hasilnya seperti apa kan nggak bisa dipastikan dari awal. Jadi kita pakai kelaziman bisnis saja sebenarnya. Begitu ya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.